Selamat pagi anak-anak Pak Guru di kelas 11. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Guru berharap kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat bersama keluarga kalian. Dan keluarga besar SPH juga ya. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat selalu. Puji Tuhan Pak Guru juga bersama keluarga. Puji Tuhan sampai saat ini sampai dalam keadaan yang baik. Semoga ke depan kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Dan hari ini, di pagi hari ini kita akan lanjut pembelajaran fisika kita. Tetapi hari ini kita akan masuk dalam unit yang baru. Wah, kira-kira unit yang baru itu topiknya apa saja ya? Nah, anak-anak Pak Guru berharap kalian semakin excited untuk mengikuti pembelajaran dari setiap guru kalian. Terus secara khusus hari ini pembelajaran fisika kita. Nah, di sini Pak Guru sudah buat video baru. Pak Guru senang masih ada kesempatan bisa buat video pembelajaran buat kalian. Pak Guru berharap dari awal pertengahan sampai selesainya kalian dapat menyimak video ini dengan baik. Dengan harapan setelah kalian menonton video ini, kalian dapat memperoleh hal-hal baru dalam pembelajaran fisika kita. Oke, tidak berlama-lama langsung saja masuk. Nah, ini topik baru kita di dalam fisika kita ya. Nah, topik kita yaitu tentang alat-alat optik dalam fisika. Seperti itu ya. Ini adalah unit baru kita, topik baru yang kita akan pelajari. Semoga kalian sudah siap dan makin excited untuk mengikuti pembelajaran dari Pak Guru. Alat-alat optik dalam fisika sebenarnya, kalau di buku kalian, di buku pegangan kalian yang KTSP sekarang ini, topik ini tidak akan dibahas. Tetapi kalau kalian lihat di kurikulum K13 atau kurikulum 2013, khususnya yang sudah direvisi itu, maka kalian akan menemukan topik ini pada pelajaran kelas 11. Oleh karena itu, Pak Guru mau mengajar Pak Guru mau topik ini juga dibahas di kelas kita. Ya, hitung-hitung kita tidak ketinggalan ya seperti itu dalam pembahasan-pembahasan di kurikulum terbaru yang saat ini sedang digunakan. Oleh karena itu, kita akan bahas mengenai alat-alat optik dalam fisika. Sebelum kita lanjut, anak-anak Pak Guru silakan kalian mengerjakan bel assignment yang Pak Guru sudah sediakan untuk kalian. Oke, bel assignmentnya yaitu seperti ini. Mungkin kalian sudah pernah dengar pertanyaan seperti ini ya. Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, maka silakan dicari jawabannya. Pertanyaannya yaitu, anak-anak Pak Guru, apa sajakah alat-alat optik yang kamu ketahui, dan apa sajakah manfaat dari setiap alat-alat optik tersebut? Jadi anak-anak Pak Guru, ini yang kalian silakan kerjakan ya. Apa sajakah alat-alat optik yang kamu ketahui, dan dari setiap alat optik yang kamu ketahui itu silakan juga sebutkan manfaatnya masing-masing. Jadi silakan gunakan waktu kita 5 menit saja ke depan. Kalian bisa menggunakan, karena ini tidak di buku kalian, maka kalian silakan menggunakan sumber dari internet untuk menemukan jawabannya. Apa sajakah alat-alat optik yang kamu ketahui? Pak Guru tadi cek itu banyak sekali ya. Dan apakah manfaat dari masing-masing alat tersebut? Ya, minimal 3. Kalau kalian dapat 3 itu bagus. Kalau kalian bisa sampai 5, itu lebih baik lagi. Oke, silakan mulai dari sekarang 5 menit ke depan untuk mengerjakan bel assignment ini. Oke, dan Pak Guru berharap kalian sudah temukan jawabannya, kalian juga sudah kerjakan. Sekarang ini kita akan lanjut pada topik yang berikutnya dalam kegiatan kita hari ini. Oke, nah yang berikutnya itu tujuan pembelajaran. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Mungkin kalian penasaran. Semoga kalian penasaran. Kalau tidak, ya semoga saja seperti itu. Oke, anak-anak Pak Guru, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah silakan anak-anak Pak Guru menyebutkan mengenai sifat-sifat cahaya dan pemantulan dari cahaya tersebut. Jadi setelah menonton video hari ini, inilah yang anak-anak Pak Guru akan ketahui, atau harapannya atau tujuan dari kegiatan kita hari ini adalah ini saja nih. Setelah menonton video ini atau setelah kita melaksanakan kegiatan kita hari ini, kegiatan pembelajaran kita maksudnya Pak Guru, maka diharapkan kalian sudah bisa menyebutkan mengenai atau menjelaskan mengenai sifat-sifat cahaya dan bagaimana cahaya tersebut ketika dipantulkan, seperti itu. Jadi anak-anak Pak Guru, simak videonya dari awal sampai akhir, dengan harapan pembelajaran kita hari ini akan memberikan pengetahuan yang baru atau ilmu yang baru bagi kalian, secara khusus pada topik mengenai optik, seperti itu. Oke, kita lanjut. Berarti kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya dan pemantulannya, seperti itu. Oke, sebenarnya kalau membahas mengenai topik cahaya anak-anak Pak Guru, di dalam pembelajaran kita ke depan ini ada 3 hal penting yang Pak Guru akan sampaikan, atau ada 3 hal atau 3 topik utama yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu topik yang pertama adalah mengenai sifat-sifat cahaya.
Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu setelah kita mengetahui sifat-sifat cahaya, kita akan mempelajari mengenai pemantulan cahaya itu. Itu yang kedua ya. Yang pertama sifat cahaya, yang kedua yaitu pemantulan cahaya, dan yang ketiga dalam topik ini yaitu mengenai pembiasan cahaya. Jadi pertama sifat cahaya, kedua pemantulan cahaya, dan yang ketiga yaitu pembiasan cahaya. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu sifat-sifat cahaya. Oke, anak-anak Pak Guru berbicara tentang sifat-sifat cahaya. Menurut Pak Guru, kalau dari yang Pak Guru lihat ya seperti itu, ini sebenarnya topik yang kalian pelajari di kelas 8 dulu di SMP. Kalau anak Pak Guru ingat pelajaran di kelas 8, maka harusnya kita tidak akan susah mempelajari mengenai topik optik di kelas 11 ini atau sifat-sifat cahaya. Sebelum masuk di dalam pembahasan utama kita hari ini, Pak Guru akan kasih tantangan ke anak Pak Guru. Coba ingat-ingat dulu. Pak Guru kasih waktu 5 menit dari sekarang. Sebelum Pak Guru lanjutkan videonya, silakan kalian ingat-ingat dulu. Apa saja sih sifat-sifat cahaya itu? Nah, silakan dimulai dari sekarang. Oke, dan Pak Guru berharap kalian sudah mengingatnya kembali atau masih teringat kembali. Pak Guru sangat berharap sih anak-anak Pak Guru masih ingat, tetapi kalau lupa juga ya berarti kalian harus mulai lagi dari awal, dan Pak Guru percaya kalau kalian sungguh-sungguh pasti kalian tidak akan ketinggalan tentang materi ini. Oke, kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Itu yang pertama ya. Baik, Pak Guru buat dulu animasinya seperti ini. Oke, sifat-sifat cahaya itu ada 6 dalam pembahasan kita hari ini. Yang pertama yaitu cahaya merupakan gelombang dan partikel atau yang biasa kita kenal dengan sebutan foton. Jadi ini yang pertama ya anak-anak Pak Guru, cahaya merupakan gelombang dan partikel atau foton. Yang kedua, cahaya ini ternyata merambat secara lurus. Seperti apa itu nanti Pak Guru jelaskan. Yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Sifat yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Dan cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Dan yang keenam yaitu cahaya dapat diserap. Ini adalah sifat-sifat cahaya. Untuk yang diuraikan ini, diserap, dibiaskan, dipantulkan ini adalah, dan juga diuraikan sebenarnya, ini adalah sifat-sifat cahaya ketika mengenai suatu objek tertentu. Jadi ketika mengenai suatu objek, bisa saja cahaya tersebut dapat dipantulkan, kemudian bisa dibiaskan, kemudian juga bisa diuraikan. Kalau nanti di pertemuan atau topik yang lebih mendalam lagi tentang optik, di percobaan itu, di eksperimennya itu kita akan menggunakan sebuah prisma, dan kita akan amati di situ ternyata cahaya itu bisa diuraikan ya. Kemudian cahaya juga ternyata dapat diserap. Nah, ini kalau berbicara soal cahaya dapat diserap atau absorpsi ini kalau di kelas 3 nanti, tapi tidak apa-apa Pak Guru dijelaskan dari sekarang juga, maksudnya gambaran secara garis besarnya. Cahaya diserap itu berarti kita akan fokus nanti pada mengenai cahaya dapat diserap ini di pembahasan mengenai radiasi benda hitam. Jadi ini kita akan pelajari nanti juga, tetapi pada topik yang disebut dengan radiasi benda hitam. Jadi bagaimana cahaya itu ketika mengenai suatu benda, terus cahaya energinya sebenarnya diserap dan menghasilkan cahaya lain gitu. Itu nanti kita akan pelajari di kelas 3. Nah, kita akan langsung saja membahas yang bagian yang pertama. Jadi ada 6 bagian ya sebenarnya. Cahaya merupakan gelombang dan partikel, cahaya merambat secara lurus, sifat ketiga itu cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Dan yang keenam itu cahaya dapat diserap atau absorpsi. Oke, yang untuk yang pertama, cahaya merupakan gelombang dan partikel atau foton ini, anak-anak Pak Guru. Jadi cahaya ini dapat merambat itu karena dia cahaya ini merupakan gelombang elektromagnetik seperti itu. Jadi nanti anak-anak Pak Guru kita akan bahas juga mengenai jenis-jenis gelombang, tapi itu di kelas 3. Nah, kenapa Pak Guru bahas sedikit tentang gelombang elektromagnetik itu karena berhubungan dengan cahaya. Jadi cahaya itu dapat dirambatkan dari satu tempat ya, seperti itu karena contohnya ya dari matahari ke bumi lah begitu. Itu kenapa bisa cahaya matahari sampai ke bumi itu karena dia cahaya ini termasuk dalam gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat dipancarkan tanpa memerlukan medium perantara seperti itu. Tapi dalam pembahasan atau topik-topik kalau kalian bahas tentang gelombang ini, sebenarnya dikatakan juga bahwa cahaya dapat dirambatkan melalui udara. Tapi sebenarnya cahaya ini tidak memerlukan medium perantara untuk sampai ke suatu titik tertentu. Itu
Oleh sebab itu dari matahari ke bumi itu bisa cahaya yang bisa sampai ke bumi itu karena tidak memerlukan medium perantara begitu, atau biasa disebut dengan gelombang elektromagnetik, dan dia juga disebut partikel atau foton. Penjelasan secara keseluruhannya ini Pak Guru akan bahas di kelas 3. Nah, yang kedua itu cahaya dapat merambat secara lurus. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nah, Pak Guru kasih bayangan lah seperti ini Pak Guru. Cahaya itu dapat merambat melalui atau merambat secara lurus. Bayangkan saja begini, ada sebuah atau eksperimen, kita buat eksperimen, gambaran eksperimen seperti ini. Ada sebuah lilin, terus seperti ini ada sebuah lilin dinyalakan begitu, dan ini sebenarnya contoh dalam kehidupan sehari seperti apa itu cahaya merambat lurus. Ini ketika suatu cahaya melewati suatu lubang tertentu atau melewati suatu lubang pada suatu dinding, ya maka pasti cahayanya itu akan lurus. Contohnya seperti gambaran ini nih. Ada suatu lilin memancarkan cahaya, terus cahaya tersebut akan masuk pada suatu celah di dinding ini. Nah, cahayanya itu apabila kenapa dikatakan di sini cahaya merambat pada bidang lurus? Coba lihat, ini ada beberapa dinding di sini. Dinding pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi lubang pada setiap dinding ini berada pada ketinggian yang sama. Nah, ketika lubang-lubang ini berada pada ketinggian yang sama, ternyata cahaya ini dapat merambat dari dinding yang pertama sampai ke dinding yang keempat. Itu berarti ketika berada pada bidang yang datar, ini maksudnya berarti cahaya itu dapat merambat pada garis yang lurus atau merambat secara lurus seperti itu. Karena lubang pertama pada dinding yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini sejajar atau lurus, maka cahaya tersebut dapat secara mudah merambat dari dinding yang pertama sampai dinding keempat. Ini yang disebut dengan cahaya merambat pada garis lurus seperti itu. Ini juga bisa kalian lihat, tidak harus garis lurus sebenarnya anak-anak Pak Guru seperti ini. Ini dikatakan lurus. Kalau anak-anak Pak Guru di dalam rumah juga, coba lihat kalau ada matahari berada pada mungkin jam 11 siang ya, pada ketinggian tertentu, dan ada satu celah di rumah kalian gitu, maka mataharinya pasti akan lurus dari titik ketinggiannya itu ke melewati dinding di rumah kalian, itu pasti akan lurus ke bawah seperti itu ya. Tidak sampai ke sini terus belok ke atas sini, tidak seperti itu, tapi lurus seperti itu yang disebut bahwa cahaya dapat merambat pada garis lurus, merambat secara lurus. Nah, ini gambaran yang pertama Pak Guru berikan mengenai sifat cahaya yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat secara lurus. Nah, sekarang masih ada ini Pak Guru, masih ada sisa 4 sifat-sifat cahaya, yaitu pertama cahaya dapat dipantulkan, kemudian keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan, diuraikan, dan diserap. Nah, keempat bagian inilah yang hari ini Pak Guru akan berikan sebagai tugas ke anak-anak Pak Guru. Jadi anak-anak Pak Guru begini, silakan kalian buat suatu PowerPoint atau presentasi yang membahas mengenai ini. Bagaimana itu sifat cahaya dikatakan dapat dipantulkan, itu seperti apa dipantulkan. Sebagai gambaran, kalau kalian bahas soal dipantulkan, itu kalian akan nanti pasti akan mendengar mengenai dipantulkan secara teratur dan dipantulkan secara baur. Itu pasti kalian akan dapat di sini. Itu salah satu bocoran dari Pak Guru. Yang kedua yaitu cahaya dapat dibiaskan itu seperti apa. Tolong anak-anak Pak Guru cari tahu dan buat dalam bentuk PowerPoint. Kemudian cahaya dapat diuraikan itu seperti apa. Kemudian cahaya dapat diserap itu seperti apa. Oke, ini saja tugas kalian hari ini. Jadi habis nonton video ini silahkan cek kelas Edmodo kita. Di situ Pak Guru akan kasih penjelasan secara detailnya. Ini kalian akan buat dalam bentuk PowerPoint. Apa-apa saja yang kalian akan buat, langkah-langkahnya seperti apa, silahkan download tugasnya di kelas Edmodo. Nah, nanti kalau kalian sudah buat atau selesai buat presentasinya, khusus untuk topik ini kita akan melakukan video call begitu. Entah itu lewat WA nanti atau lewat Zoom. Kita akan video call dan anak-anak Pak Guru akan presentasikan masing-masing pekerjaan kalian seperti itu. Jadi ada 4 topik sebenarnya. Ada 4 topik ini, tetapi silakan kalian mengerjakan semua topik ini. Jadi entah itu Glory, entah itu Tinus, Ape, atau Niko, kalian tetap akan mengerjakan topik ini dalam bentuk PowerPoint. Nanti Pak Guru pilih bagian mana saja yang kalian akan jelaskan seperti itu. Tetapi silakan dikerjakan semuanya dulu dengan harapan bahwa dengan mengerjakan tugas ini maka kalian akan dapat pengetahuan baru mengenai apa itu dipantulkan, dibiaskan, diuraikan, dan diserap. Oke? Nah, itu saja yang Pak Guru sampaikan hari ini. Pak Guru senang sekali masih dapat membuat video untuk kalian. Dan Pak Guru ingatkan, jagalah terus kesehatan kalian. Terus rajin berdoa, mendoakan keluarga besar SPH kita semua, secara khusus
apa ya, Indonesia pada umumnya seperti itu ya, secara khusus Pulau Papua, sehingga kiranya penyakit corona ini dapat segera berlalu dan kita dapat bertemu secara langsung lagi. Oke, itu saja yang Pak Guru sampaikan. Ketika kalian menemukan kendala, silakan chat Pak Guru. Dan nanti di akhir pembelajaran, kalau misalnya tugas kalian ini sudah selesai, mohon diupdate. Kalau belum selesai juga mohon diupdate, supaya Pak Guru bisa tahu tindakan ke depan seperti apa. Oke, itu saja yang Pak Guru sampaikan. Semoga kalian dapat menikmati video ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dah semuanya.